Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyil ummiyu amma ba'du. Kaifahalukum anak-anak ibu yang solih dan solihah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Simak videonya sampai habis ya, dan jangan lupa absen di kolom komentar. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Nah, berikut ini cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo kita ingat kembali. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Baik, di sini sudah ada contoh paragraf dari suatu teks. Kemudian, bacalah teks berikut dengan cermat. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Selanjutnya, untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Ingat ya, kalimat utama bisa terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, dalam paragraf ini, kita sudah menemukan bahwa kalimat utama berada di awal paragraf. Lihat tulisan yang berwarna kuning. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Kemudian, setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita juga harus menentukan kalimat penjelasnya. Nah, dalam paragraf ini, kalimat penjelasnya yaitu pada kalimat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, atau tulisan yang berwarna kuning. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok dalam paragraf tersebut yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, cara membuat kain batik, yang kedua, tempat asal kain batik, dan yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, sekarang coba kalian berlatih untuk temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf di bawah ini. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk membuat catatan atau rangkuman di buku tulis semenarik mungkin. Kemudian kirim ke guru pengampu yaitu Ibu sendiri melalui japri WhatsApp. Sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.